Kang Ajat, tadi kita sudah melihat beberapa sesi anak-anak berlatih. Terlihat dari wajahnya mereka antusias, mereka punya passion. Seperti mereka bahagia nih dihadapi oleh seorang superstar dari Persib Bandung, Ajat Sudrajat. Dan berharap bisa mengikuti dan mengulang jejaknya. Nah Kang Ajat, sekarang kita duduk nih. Ya. Pindah tempat ke bench pemain. Dulu akan pada saat membela Persib pasti sering duduk di sini. Bagaimana perasaan akan sekarang? Duduk di sini di bench Persib, melihat gambar Maung di sana. Ya. Gimana? Ya sebetulnya memang Stadion Siliwangi ini adalah stadion bersejarah paling bersejarah buat Persib. Karena nama besar Persib ini di sini, Ya, mulai di ya. sini ya, Mulai di nama sini besar. nama besar Persib. Jadi kadang-kadang kalau udah masuk ke sini udah yang masuk ke sini saya udah kelihatan masih terbayang gitu saya bermain, bagaimana saya cara bikin gol di sana, apa lihat gambar di sana. Penonton tuh kelihatan termasuk di pohon-pohon Iya. itu gitu, kalau masuk tuh kadang-kadang di sini merinding di pisang gitu ya, merinding aja gitu ya. Nah kan, Akang tahu penonton-penonton seulah-ulah penonton juga tahu kelakuan penonton. Iya. Di sudut mana yang sok ngakek-kayak Akang gitu. Aja butut kalau bisa Akang jelek. Main jelek gimana Kang? Saya yang ini yang paling di sini Utara ya? Utara selatan. Kalau timur sama ini jarang deket ya. Tapi sih jarang sih ke saya, istilahnya mah Ajat butut gitu jarang. Jadi semuanya kalau dulu itu serempak ke Persibnya. Jadi bukan ke personal. Jadi kalau Persib main jelek, jadi itu kur semuanya Persib butut. Jadi tidak pernah ke masing-masing personal. Tapi secara personal Akang pernah nggak merasa dikecewain oleh Boboto di sini Kang? Ya saya merasa dimusuhin deh sejak saya pindah ke Bandung Raya kan. Ya saya kayaknya musuh besar banget gitu sama Boboto itu. Nah Kang, ketika Akang pindah dari Persib ke Bandung Raya, apalagi ini jadi rivalitas ya, Boboto pasti marah karena Akang ada bintang, akan ada superstar. Nah ketika Akang masuk lagi ke sini dengan membawa bendera tim lain, bagaimana Kang? Ya sebetulnya ya waktu itu memang situasi dan kondisi lah ya, keadaan yang memaksa memang saya harus hengkang dari Persib ya. Nah ini kronologisnya ya biar sebetulnya mereka juga udah pada tahu. Mungkin generasi milenial belum ada yang tahu kan. Jadi selepas juara tahun 90 tuh Ngalahkan Persibaya ya 2-0 kita ya. 2-0 kita juara. Sebelum bermain dan saya juga sedang istirahat di kamar di hotel di Jakarta waktu itu di Kartika Chandra. Saya didatangi oleh ajudan wali kota waktu itu. Dia dipanggil sama bapak, kan tumben nggak biasanya gitu kan. Biasanya ya. Oh nggak biasanya kalau mau main gitu. Jadi dipanggil itu sama beliau waktu itu ngobrol berdua. Di pertandingan final ini kuncinya ya diajar. Kuncinya ada di saya. Iya. Jadi tong boro-boro berdeket ya atur atau ngedeket pamajikan. Nuk sebagai tong dibejaan, lawan juara dibeli mobil aja tuh. Khusus buat Ajat sorangan, bukan buat tim. Tadinya berpikirnya begitu. Oh. Kan, saya gitu mendadak kan, benar Pak kan. Pada saat Akang udah punya rumah belum? Saya udah punya rumah. Jadi udah punya rumah, saya belum punya mobil sih masih. Kita waktu itu juga punya motor, Gagah Super Cup waktu itu. Oh iya. Ya, Gagah. karena jarang yang pakai mobil. Belum ada pemain Persib, hanya beberapa ya. Mas Suko lah kebetulan almarhum yang punya mobil itu juga PW. Nah, terus siapa Sebur waktu itu juga ini Piat taksi India kan, dia punya itu aja di umur taksi India gitu kan. Nah saya aja pakai motor waktu itu dia satu kemana. Tapi pakai motor pun dilirik cewek-cewek ya, mujang-mujang guys aja gitu ya. Dijemput ya pakai mobil aja, gitu ya. Jadi waktu itu saya sendiri tidak pernah minta, tidak pernah apa kalau juara saya minta, enggak pernah. Pemain-pemain Persib zaman saya enggak pernah ada yang minta Persib juara atau minta ini, tidak pernah sama sekali. Ya saya dijanjikan seperti itu ya benar lah. Dan terbukti akan bawa Persib juara. Tapi hadiah itu nggak datang, hadiah rumah itu. Hadiah mobil. Oh mobil.
Nah, saya tanya, ini teh apa Pak? Buat saya pribadi? Enggak, buat pemain semua. Oh, kalau begitu Bapak bicara aja di anak-anak di forum besok briefing, ya gitu kan. Bicaralah di briefing, jadi kalian kalau juara, biar mereka tahu pemain dari mobil. Dan kena tuh main deh kan. Ya, kita juga tidak tahu bentuk apa mobil. Kirain kan masing-masing kan ya, pas begitu taksi lah. Dan memang waktu masuk ke balai kota sudah berjejer tuh taksi teh. Di nomor hiji sobur ditulisan nomor 10 ayah tuh aja sudah aja. Waduh, ya jadi taksi kan gitu. Ditanyain saya teh Pak, kurang. Aduh, gak di tim mana tuh versi senaja teh, boleh jadi taksi sih. Ya kita tidak masalah, yang penting kan berapa tahun saya bilang nih jadi milik kita 3 tahun. Sama Pak Irawan Sartinggi. Ya, 48. Ya, bla 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 bla. Berapa lama ini? Sama bangsa cicilan gini-gini 3 tahun. Store berapa, kebitan berapa. Oke, jadi budget ini tinggal tanda tangan satu. Berapa lama? 1 bulan. 1 bulan kemudian saya datang tanya. Gimana Pak? Selesai. Tapi tinggal 1 dulu. Tanda tangan lagi. Tunggu dia sebulan. Satu saya 3 bulan. Nah, saya lari di situ. Jadi karena hadiah tidak direalisasikan, akan kecewa dan akan keluar dari Persib. Saya kecewa banget. Di situ saya memutuskan saya sudah berhenti mau main bola. Tanpa berpikir akan pindah ke klub lain. Tanpa berpikir akan pindah ke klub lain. Nggak ada terpikiran. Jadi saya di situ sudah berhenti aja total. Jadi saya fokus akan kerja di PLN gitu kan. Waktu itu saya di PLN masih kan di usia 28 tahun kan waktu itu saya akan fokus dan saya udah itu saya udah nggak mau lagi main bola karena merasa kecewa. Saya akan kerja fokus di PLN. Gantung sepatu tadinya mah, udah mau gantung sepatu, udah mesti gantung kan ya, udah nggak mau main lagi. Saya udah nggak pernah latihan hampir 2-3 bulan. Nah, kebetulan waktu itu juga Ramayuda minta karena untuk dipinjam kan, dipinjam Ramayuda untuk Piala Winner Asia waktu itu. Ada beberapa pemain Persib saya ikut di sana. Beres dari pulang dari Palembang, udah betul-betul saya udah fokus, saya kerja. Itu setelah dipinjam oleh Ramayuda sama sekali tuh nggak tergugah ingin main bola lagi. Udah saking kecewanya udah. Ada nggak pengurus Persib yang datang ngetok rumah Akang balik lagi? Nggak ada. Ada. Jadi saat itu Akang sebenarnya udah dilupakan. Udah dilupakan. Boboto pun dilupakan. Sudah tidak ada. Udah ada pembicaraan itu dan persiapan di mana waktu itu. Nah sampai Persib itu pernah minta melalui ke PLN. Jadi saya harus latihan di Persib. Saya udah menghadap, saya udah nggak mau lagi, saya udah gantung sepatu. Beberapa bulan waktu itu ya di PLN sudah saya apa di sana. Dia merayu juga saya udah nggak mau. Udah betul-betul dari pihak Persib ini kan terus nyerang. Nah saya lebih enaknya lagi menekan kepada PLN supaya saya dikeluarkan. Dipecat karena sudah meninggalkan Persib. Ya tidak mau main dia lagi di Persib waktu itu karena memang kecewa. Nah di momen seperti itu adalah dari tawaran dari Bandung Raya. Sebetulnya saya udah nolak ya. Dan coba ada teman saya juga yang sudah istilahnya mah sudah duluan lah. Siapa temannya sih namanya? Adalah. Kayaknya story nih. Ya story. Nah karena gara-gara dia lah. Dia sendiri waktu itu udah ngejelek-jelekin Persib biasanya waktu itu. Boleh saya sebut namanya nggak? Ya kalaupun ya, saya berani aja nyebutnya gitu namanya gitu ya. Bahwa orang ini memang mulut dan hatinya beda banget gitu. Jadi tidak sesuai lah. Akan nggak akan mau satu tim lagi dengan dia. Masih sama-sama pernah membesarkan Persib. Saya udah sakit hati karena dia istilahnya mau dirumuskan saya ke sana sebetulnya kan. Bukan saya kayak ini. Jadi waktu itu ya karena saya didesak terus harus keluar dari PLN. Nah, saya dipanggil ke sama Pak Wagub waktu itu Pak Ukman sama Pak Suryatna saya datang karena memang saya sudah berhenti main bola asli, sudah nggak main bola lagi, udah malas. Jadi setelah itu Akang jadilah pemain Bandung Raya. Waktu itu Bandung Raya datang karena dari Persib sudah tidak ada yang menghubungi kan. Tapi yang teman saya ini sudah duluan ke sana gitu, ngajak saya gitu. Tapi begitu saya iya di sana, dia kabur, balik lagi ke Persib. Jadi seolah-olah saya dikorbankan. Oke. Nah, apakah karena story itu ya. Setiap kali Akang membela Bandung Raya
derby dengan Persija selalu Ya. bermain panas kelihatannya. Ya. Bahkan Saya- sempat ada tragedi sebetulnya melawan saya- Wahyu Hamzah di situ. Nah, ya memang karena situasi. Kebetulan saya memang hanya ke orang itu saja. Hmm. Jadi pelampiasan. Jadi kayak ke yang lain saya tidak ada masalah. Ke orang itu aja yang satu yang saya bermasalah. Jadi sampai sekarang hati saya belum menerima gitu. Sampai sekarang nggak salah nih. Nggak salah, betul. Boleh orang tanya. Kayak ke yang lain saya nggak ada masalah dengan mantan pemain lain dengan jadi dengan siapa yang sekarang yang kemarin juara di mana? 94, 95 ya? Lepas itu. Nah, itu mereka ya kerajaan gimana saya tidak ada masalah. Cuma dengan satu orang itu. Karena apa gitu ya? Saya baru tahu gitu ya. Dia mulut dengan hatinya itu berbeda. Nggak bisa didamaikan Ya, itu kan? nggak bisa lah. Nggak ada kata maaf lagi. Kalau dia kecuali dia datang minta maaf, ya. Oh ya tidak ada minta maaf ya saya aja. Gitu, ya. Saya aja kalau saya salah saya selalu gentle kalau datang minta maaf. Oh gitu ya. Jadi ya maaf saja. Saya dengan Robi Darwis dengan yang lain saya tidak ada masalah. Dengan Robi baik-baik aja. Ketemu di mana ya? Sama siapa tidak ada. Kecuali satu orang itu aja. Oke. Nah ini udah nggak disebut aja orang udah tahu siapa dia. Kang, oke, ketika Akang pindah ke Bandung Raya, tiba-tiba Persib juara Liga Pertama. Ya. Tapi Akang bisa membalasnya, membuktikan bahwa saya masih mampu, saya masih jadi pemain besar dengan Nah, saya- Bandung Raya juara. ya. Nah, bagaimana perasaan Akang ketika Bandung Raya juara? Atau ketika Akang juga melihat Persib juara? Saya melihat Persib juara waktu itu ya. Inilah ya. Saya apresiasi Persib juara. Tapi tahun depan giliran saya bilang saya akan buktikan karena saya sudah berbicara ke Menteri selama Bandung Raya belum juara saya akan bermain sampai Untuk Bandung Raya? juara waktu itu. Saya akan gantung sepatu kalau saya bisa membawa Bandung Raya juara. Nah, saya bersama teman-teman yang lain dari Heritis, terus teman asing kita sudah satu sepakat satu juara. Ya, sekalian Edan juara sekalian kan Ya. ya, Kalau Edan juara sekalian. itu adalah Sigit Nugroho tuh editornya dia emas satu ini ya Agung Edan juara sekalian itu karena Sigit waktu itu dengan kita selalu dia eksis bareng melihat kemauan kita semuanya kompak satu jadi memang di Bandung Raya ini kekompakannya melebihi dari PSI. Karena di Bandung Raya ini keterbukaan tidak ada apa yang istilahnya yang hatinya dengki tidak ada di Bandung Raya. Ada cuma di Persib aja. Itu yang buat makin solid, meski sudah Ya, tua-tua ya, pemainnya, tua-tua, ya. kompak gitu ya. A B B kalau di adalah teman-teman kita di mulutnya A tapi besoknya B. Nah tuh ketika Akang bawa juara berapa Bandung Raya juara Liga dan kalau nggak salah Akang juga yang ngambil piala di podium. Nah, Saat itu saya masih ingat Akang turun dengan Teguh Sol bawa piala. Bagaimana perasaan Akang? Terus Oh. apa ada apresiasi dari mantan-mantan Persib? tidak ada cuma saya waktu itu saya apresiasi dari Pak Wali Kota Pak Wahyu jadi sama-sama sama saya juga ya saling inilah Pak Wahyu dan gimana juga itu adalah bapak ya bapak kita wakil kita di sana saya meminta maaf kepada beliau juga sama tidak ada masalah jadi di akhir hayat beliau juga kan sebagai pembina di mantan dia selalu pengen dipoto dekat dengan saya. Saya punya foto terakhirnya saya dipeluk sama beliau waktu itu. Saya duduk di sini di bawahnya dia. Saya dipeluk sama beliau 1 bulan kemudian. Jadi saya dengan beliau gitu. Sebetulnya yang perlu dibutuhkan sama saya tuh pemain-pemain Liga Didinya. Kenaon gitu. Ya. Jadi kalau saya kan istilahnya kalau udah satu saya bela apapun saya berikan termasuk ke Persib. Saya di Persib tidak pernah minta apa diistimewakan tidak pernah padahal saya boleh katakan bintang katanya waktu itu tidak pernah saya ambil kesempatan untuk ya terus terang saja saya zamannya almarhum Mahathir saya adalah anak kesayangan saya tidak pernah macam-macam diminta apa pasti Tapi kalau dia memberi sering, jarang Pak jarang juga. jarang kalaupun saya minta pasti dikasih. Tapi Akang nggak lakukan itu. Tidak lakukan itu. Saya nggak pernah melakukan. Terus siapa dia? Ketika keadaan terdesak gimana? Nggak pernah. Kecuali teman-teman minta, baru saya baru bergerak. Kang, nih saya butuh ini pembagian ini bicara saya baru kemarin.
benar tadi aja, beres Pak. Bye-bye, bere. Jadi saya untuk teman-teman. Boleh tanya ke teman-teman saya yang di KYK. Jadi saya bukan untuk kepentingan saya pribadi, saya tidak ada. Dari dulu sampai sekarang. Ya. Jadi kalau adalah beberapa pemain ya istilahnya ya di sini untuk kepentingan mereka sendiri punya gagasan punya tidak diam udah berhenti. Seperti maka aingnya duitnya KB gitu kan. Nah kalau saya tidak seperti itu. Oke Kang, jadi Akang tidak pernah menyesal keluar Persib dan tidak pernah menyesal membela Bandung Raya ya? Tidak pernah Pak. Ya cuma waktu apalagi Persib di sini kan waktu itu kalah sama Bandung Raya. Saya dalam hati saya waktu itu bicara salah mana yang curang Persib itu. Salah mana ini. Meski Akang sebelumnya diancam untuk tidak boleh diturunkan ketika derby gitu ya. Betul. Ada permintaan derby aja Surya tidak boleh dimainkan. Kunaon main bola kok sieun? Kamu sieun atau main bola tuh kan gitu. Iya. Karena saya kan sudah punya main di manapun ada kan. Bila perlu gelut sekalian. Kan sudah saya buktikan di sini dulu. Gelut kartu merah urusan. Karena bagi saya Persib udah harga mati, harga diri kan. Termasuk Bandung Raya pun harga mati. Iya, harga mati karena sejak ke Bandung Raya dapur saya ngebul ke Bandung Raya. Waktu di Persib dapur saya ngebul ke Persib kan gitu. Ya saya akan bela mati-matian, tidak ada yang bela. Karena satu, saya sudah punya masa depan waktu itu di PLN. Ya, saya bisa bekerja di PLN ini karena Persib. Waktu zaman Pak Sori. Oke kan, pertanyaan pamungkas Kang. Pertandingan apa yang paling berkesan buat Akang ketika membela Persib? Dan kenapa Akang memilih itu pertandingan paling berkesan? Saya paling berkesan di pertandingan ini lawan PSMS Medan Di Grand Final? di final. Meski kalah? Yang keduanya. Meski kalah juga? Iya. Ya karena kita sudah ketinggalan dulu, kita bisa balik. Sebetulnya kita bisa menang waktu itu kalau ya kan. Apa ini teh? Waktu itu kan masih Pak Jafar Umar ya gitu ya. Tidak ada pelanggaran, tidak apa mengesahkan gol itu. Kita menang 3-2. Cuma ya supaya aman kali ya dengan situasi waktu itu mungkin karena penonton beludak sampai ke pinggir garis takutan ada wajar lah. Tapi yang kenapa saya bangga waktu itu pertandingan dengan Medan waktu itu final karena dengan melubernya penonton tidak ada keributan. Begitu sportifnya penonton baik Bandung maupun Medan. Kalau di luar yang penting di dalam stadion tidak ada masalah. Wasit memimpin dengan aman, tidak ada intimidasi dari tim. Sampai sekarang rekornya belum juga terpecahkan. Bahwa siapa juga pelatih. Dan tidak akan mungkin kalau Tidak misalnya mungkin. di sana lagi stadion Ya, apa? Senayan. Ya. Ya. Karena jumlahnya udah tinggal 80.000. Ya. Tidak 125.000 lagi. Kalau dulu kan 100.000 di atas kan, 100.000. Terus ke bawahnya malah lebih sebetulnya. Terus 25.000 Bang. Iya. Catatannya. Nah, itu sampai sekarang belum terpecahkan. Itu pertandingan paling berkesan menurut saya. Dan kenapa juga saya bikin gol yang betul-betul sampai sekarang masih kebayang. Yang sundulan kepala Ponirin cuma melongo saja. Melihat tiang gawang kayak bola gitu di pojok kan. Dada Gitu kan. Itu sampai sekarang saya kadang-kadang suka masih kebayang gitu bola dari siapa? Dari Iwan Sunario Nyon. ya karena Iwan sudah tahu keinginan bola-bola saya bawa dari belakang sprint loncat jadi ke pojok banget jadi memang udah itu karena memang tidak kita sering banget jadi bikin gol tidak aneh jadi mau nanya bikin gol maka kalau sekarang udah mana orang bikin gol tuh bosan ya bosan udah jago ting sih ngasih jadi orang kan dari bahaya lagi guys itu malah jadi top skor atau malah aja pantas saya senang Kang Ajon masuk nah kan kayak gitu kan makan lainnya bikin masuk diajar ngasih penting dia gitu nah, jadi ya lagi-lagi jadi memang itu yang paling berkesan buat saya. Ya. Terima kasih Kang Ajat, obrolan kita begitu berwarna, begitu colorful, banyak ilmu pengetahuan kita dapat dari Akang nih. Setelah lama saya sebenarnya nunggu kesempatan ini, karena Akang memang pemain mahal tanda kutip yang susah didekati gitu. Paling hese gitu kan. Kali kita Ajat, makasih obrolannya. Sukses Sama-sama, selalu Kang oke, Ajat. amin. Semoga ada bibit-bibit baru buat Amin. sepak bola Indonesia masa depan. Oke, siap. Amin. Bu Boto, terima kasih.